Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat dan luar biasa. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tentang manfaat maaf memaafkan. Ya, kita belajar subtema 2, pembelajaran 2. Sudah disiapkan bukunya? Yuk sebelumnya kita buka dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mohon Tuhan, lindungilah kami agar hari ini kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sudah siap buat belajar? Disiapkan alat tulis dan bukunya. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat maaf memaafkan, belajar tentang bercerita tentang gambar, kemudian mempraktekkan gerakan bertumpu. Semangat ya anak-anak ya. Nah anak-anak, disiapkan buku tematiknya, tema 5. Sudah ketemu belum? Nah hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 2. Kita buka bukunya halaman 55. Oke, udah ketemu? Yuk kita lihat bersama-sama. Kita baca bersama ya anak-anak ya. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, anak-anak, kalau kita bersalah kita harus minta maaf, dan juga kalau ada temannya yang bersalah minta maaf kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Nah, dengan saling memaafkan, maka kehidupan akan menjadi lebih damai, nyaman, tentram. Gitu ya anak-anak ya, harus saling memaafkan. Nah, kita lihat bersama di baliknya. Apa yang harus kita lakukan jika kita bersalah? Apa tadi? Meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Kita harus mau memaafkannya. Apa saja manfaat saling memaafkan? Kalau kita saling memaafkan, apa manfaatnya? Kehidupan akan terasa lebih nyaman, lebih damai, terlepas dari rasa bersalah. Nah, anak-anak coba perhatikan di halaman 56 ini. Di sini ada gambar. Nah, tapi karena anak-anak di rumah, maka anak-anak tidak bisa berdiskusi dengan teman. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba perhatikan. Gambar yang pertama ini ada gambar siapa? Lani dengan Siti sedang bersepeda. Lani dan Siti sedang naik sepeda. Gambar yang kedua kita lihat. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Sepedanya Siti ini bagian belakang tidak sengaja tertabrak oleh Lani. Yang kedua kita lihat ya gambarnya ya. Tidak sengaja Lani menabrak sepeda Siti. Kemudian apa yang terjadi di gambar yang ketiga? Siti terjatuh dari sepeda. Gambar yang keempat, Lani
menolong Siti untuk berdiri. Ya, Lani menolong Siti untuk berdiri karena dia jatuh dari sepedanya. Nah, anak-anak, ini lihat lagi di baliknya halaman 5. Di halaman 5, Lani menolong Siti untuk berjalan. Nah, dan yang terakhir di gambar 6, apa yang terjadi? Lani dan Siti saling meminta maaf dan memaafkan. Lani meminta maaf kepada Siti. Siti, maafkan aku ya, aku tidak sengaja menabrak sepedamu. Kemudian Siti menjawab apa? Iya Lani, sama-sama, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya, lain kali hati-hati. Nah, ini di halaman 57 ini anak-anak, coba perhatikan di halaman 57 ini sebagai tugas anak-anak yang pertama hari ini, yaitu menceritakan gambar. Tugas anak-anak menceritakan gambar. Nah, gambar yang satu tadi apa? Cerita tentang apa? Gambar yang kedua tadi bercerita tentang apa? Gambar yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam ditulis di buku tulis tematik, ditulis yang rapi ya anak-anak ya, ceritakan sesuai dengan gambar tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 gambar tadi dibuat cerita. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi ya. Lani meminta maaf kepada Siti. Ada titik-titik pada gambar, terlihat pada gambar berapa? Gambar 6 ya. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Karena tidak sengaja Lani menabrak sepeda Siti sehingga Siti terjatuh. Menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Baik tidak anak-anak? Baik, karena dengan meminta maaf kita akan terhindar dari rasa bersalah. Oke? Ya, seperti yang dikatakan oleh Lani tadi, meminta maaf kepada Siti baik ya, karena dia merasa bersalah, kemudian bertanggung jawab dengan cara meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Mengapa kamu berpendapat demikian? Kenapa baik tadi yang dilakukan oleh Lani meminta maaf kepada Siti? Ya baik, karena kalau kita bersalah kita harus meminta maaf. Jika kejadian yang dialami Siti itu menimpamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu juga meminta maaf seperti yang dilakukan oleh Lani? Iya, tentu saja iya anak-anak, pasti juga akan meminta maaf. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali bawahnya. Kita baca ya. Pagi tadi Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas Beni menabrak Edo. Buku yang dibawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Beni. Nah, kira-kira isi suratnya apa ya? Yuk kita bantu Beni. Edo, maafkan aku ya, aku tidak sengaja menabrakmu sehingga bukumu terjatuh. Nah, seperti itu misalnya suratnya. Nanti anak-anak bisa membuat lagi yang lain dengan kata-kata yang lain. Nah, sekarang kita lihat di halaman 59. Nah, ini adalah contoh gerakan. Nanti ini tugas kalian yang kedua ini. Nah, kita baca dulu ya. Edo sudah memaafkan Beni. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. Sikap pertama, sikap awal. Sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, sapulah kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Kemudian yang ketiga, ulangi gerakan pindahan tumpuan pada tangan kiri. Kemudian yang keempat, kaki kanan disapukan
dari arah depan, samping hingga belakang. Nah, anak-anak nanti mempraktekkan seperti ini gerakannya. Ini tugas kalian yang kedua. Nah, ini tugas kalian yang kedua ya anak-anak ya, di halaman 59 ini mempraktekkan gerakan bertumpu ya, menggunakan kursi. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, baliknya. Ayo lakukan pemanasan. Selanjutnya lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk. Nah, anak-anak, tadi kalian sebelum melakukan gerakan bertumpu boleh melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, biar otot tubuhnya menjadi lentur. Nah, setelah itu anak-anak nanti bisa mempraktekkan tentang gerakan bertumpu dengan menggunakan bantuan kursi. Oke, semangat ya, dipraktekkan ya. Nah, anak-anak, Bu Por akan memberi contoh bagaimana di tugas kedua nanti yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, siapkan kursi ya, alatnya kursi. Nah, yang pertama, sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Bertumpu itu memegang ya, memegang kursi. Kemudian berdiri dengan kaki kanan. Ini kaki kanan, tangan kanan di kursi, berdiri dengan kaki kanan. Kaki kiri kita sapukan ke arah depan, samping, belakang. Nah, seperti ini ya, disapukan itu digerakkan. Oke? Kita ulangi. Yang pertama seperti ini, tangan kanan menyentuh kursi, kemudian berdiri tegak. Oke? Kemudian kaki kiri kita sapukan, depan, samping, belakang. Depan, samping, belakang. Nah, begitu diulang-ulang sampai kakinya seperti ini, diulang-ulang. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya kita gunakan arah yang berlawanan. Oke. Nah, dengan tangan kiri memegang kursi atau bertumpu pada kursi, berdiri tegak, kemudian kaki kanan yang disapukan, depan, samping, belakang. Depan, samping, belakang. Seperti itu ya di video nanti tugasnya. Oke anak-anak, selamat praktekkan. Nah anak-anak, tadi sudah belajar banyak ya. Sudah belajar tentang mempraktekkan gerakan bertumpu, bercerita tentang gambar tadi. Nah jangan lupa ya, nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya, dan dikumpulkan ke Bu Por dan Bu Dita. Nah, pelajaran kita hari ini cukup. Nanti kita lanjutkan kembali dengan belajar bahasa Jawa. Nah, sekarang kita tutup dulu dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami dalam belajar dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kembali untuk aktivitas selanjutnya. Berkati kami Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, belajar tematiknya cukup. Sekarang boleh istirahat dulu. Nanti dilanjutkan kembali belajar bahasa Jawa. Semangat!